Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again. Di video update kali ini kita akan ngebahas update terkini untuk kondisi Luna. Jadi kita akan mencoba mencari opportunity dan kita akan mencoba untuk melihat kira-kira apa yang akan berpotensi pada Luna atau Terra Luna dalam short maupun midtermnya. But before kita masuk ke dalam penjelasan lebih lanjut, saya pengen sedikit refresh teman-teman untuk analisis terakhir kita seputar Luna. Jadi Luna sendiri sebetulnya sekitar tanggal 8 Maret ya, ini tepatnya setelah ya 5 hari lalu, itu berarti sekitaran tanggal 6 Maret ya. Jadi setelah 2 hari kita melakukan upload di YouTube channel, itu kita ngelihat Luna itu akhirnya berpotensi membentuk yang namanya falling wedge pattern. Nah, pada falling wedge pattern ini, itu kan teman-teman harusnya tahu ya, ini adalah bullish pattern, which is kalau misalkan breakout pada falling wedge, itu biasanya kecenderungan membawa market itu bisa terdorong kembali atau mengalami penguatan signifikan. Jadi kalau kalian search bullish falling wedge pattern, lebih kurangnya secara kita bilang teori ya, itu most likely penguatan ke arah atas ya. Kalau kalian search kayak gini ya, ini most likely penguatan ke arah atas. Nah, seperti yang kita lihat, ini basically adalah falling wedge pattern pada pergerakan impulsifnya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, penguatannya sangat impulsif atau sangat strong, lalu proses penurunannya itu cenderung korektif dan sangat memakan waktu. Di sinilah kita menilai bahwa sellers itu tidaklah terlalu signifikan. Nah, akhirnya di sini saya memutuskan untuk long pada Luna. Saya lebih prefer melihat breakout yang kokoh di mana close candle itu harus hijau pekat tanpa buntut yang panjang pada bagian atasnya, supaya kita melihat tidak ada yang namanya indikasi fake out, teman-teman ya. Sometimes kita ngelihat dia kayak kenceng banget tapi kemudian dia balik lagi turun dan akhirnya close-nya di bawah dengan buntut yang panjang. Nah, ini biasanya sering banget ditemuin sama candle-candle yang marketnya lebih gampang digoreng. Let's say Dogecoin atau Shiba atau bahkan XRP, teman-teman, itu adalah yang cukup mudah untuk digoreng. Nah, lalu kalau kita lihat teman-teman, di sini pada saat breakout saya memutuskan untuk melakukan entry pada Luna ya. Balik lagi di sini bukanlah flexing atau apa, tapi ini bisa dikatakan sebagai post analytic. Biasanya juga saya lakukan, reason saya mengambil transaksi supaya saya bisa ingat ke depannya dan saya bisa melakukan hal yang sama, kembali mengulangi trade yang sebelumnya saya pernah lakukan. Dan di sini kalau saya lihat teman-teman, setelah dia close candle hijau pekat yang saya expect, saya melihat bahwa oke, confirm untuk breakoutnya, dan let me see apakah you benar-benar mau membawa harga Luna menjadi lebih tinggi atau whales-nya membawa harga Luna menjadi lebih tinggi. Dan biasanya kondisi berikutnya yang saya tunggu adalah konfirmasi berupa higher low, which means ketika dia sudah mulai menunjukkan situasi atau kondisi seperti ini, kita ngelihat ada beberapa indikasi ya. Biasanya saya menilai ini dengan istilah V formation dan lain sebagainya, and then boom ya, pada saat dia terrebound, di sini saya melakukan entry atas Luna. Jadi sekali lagi saya katakan, this is not a flexing, teman-teman. Saya cuma sharing, berbagi tips aja bagaimana saya memutuskan untuk entry pada suatu market ya, which is entry point saya berada di area ini dengan stop loss itu berada di kisaran area $82 sampai kisaran $80 ya, karena memang kita entry-nya itu dasarnya adalah falling wedge pattern. Jadi kalau misalkan ini menurut saya pribadi ya, personally, boleh diikutin boleh enggak karena masing-masing punya karakteristik. Saya entry di sini dan entry saya dasarnya adalah breakout pada falling wedge pattern, maka saya nggak perlu taruh stop loss saya di bawah swing terakhir, karena basically seandainya market berbalik arah dan kembali masuk ke falling wedge, berarti ini bisa dikatakan fake out, teman-teman. Tapi karena di sini kita ngelihat dia sudah terkonfirmasi, dan saya nggak perlu harus memasang stop loss saya under swing low terakhirnya, which is menurut saya di sini udah oke banget, alias di bawah daripada si trendline yang kita berhasil breakout ya. Nah, oleh karena itu secara target sendiri, pertama target saya di awal adalah resistance atau level tertinggi sebelumnya, dan berikutnya adalah potensi area yang lebih tingginya. Dan untuk area yang lebih tingginya itu sebelumnya saya menggunakan yang namanya Fibonacci retracement, di mana Fibonacci retracement ini kita hanya menarik dari pullback-nya yang terjadi di sini hingga ke level di sini, dan tentunya next potential area berdasarkan Fibonacci eksternal adalah di kisaran level 161,8%. Jadi overall target yang saya expect untuk si Luna sendiri pada saat saya entry di sini adalah di kisaran area ini dengan stop loss-nya, dan untuk target jangka panjang atau jangka menengah itu di kisaran area $110, teman-teman. Alright. Nah, selengkapnya untuk potensi pergerakan kedepannya akan kita bahas setelah ini, karena saya pengen sharing sedikit. Ini adalah trade yang saya ambil, saya entry. Kalau teman-teman perhatikan itu precisely di level $84,91, dan itu adalah level entry saya setelah saya melihat dia testing pada area ini ya. Jadi
Jadi lebih kurang ini kalau kita kasih garis ya ini kira-kira 84,91 ya, saya entry-nya di sini teman-teman ya. Nah itu adalah entry long position saya terhadap Luna. Oke. Dan di sini sayangnya teman-teman, saya tadi baru update sore tadi sekitar jam 6:51 melalui akun adik saya. Sayangnya teman-teman, pada saat saya mengharapkan untuk close sebagian position, saya misklik dan saya akhirnya ke close full position pada Luna. Padahal saya personally masih ada keyakinan melihat Luna masih bisa naik sekali lagi teman-teman. Dan inilah dia ya penjelasannya terkait dengan potensi Luna ke depannya. Kalau kita lihat teman-teman pada time frame daily, sebenarnya saya meyakini bahwa kita berpotensi bergerak dalam 5 wave teman-teman. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, 5 wave pertama ini itu sebenarnya adalah wave satunya kita. Karena secara overall, kalau kita lihat lagi, teman-teman, ini adalah potensi wave satunya kita, lalu ini adalah potensi wave 2-nya kita, dan sekarang ini wave 3-nya sampai di area ini ya. Buat teman-teman yang bilang ke saya kayak, Vin, itu kayaknya nggak valid deh. Kenapa? Karena wave satunya itu lebih panjang ya daripada wave 3-nya. Oke, nah teman-teman perlu perhatikan dulu. Sometimes jangan kalian lihat dari panjang garisnya, tapi kalian perhatikan dong value-nya ya. Ini kalau kalian lihat, Luna wave 1 itu naik sampai $22. Sementara wave 3-nya itu dia naik dari angka $4 ke $102. Kalian silahkan kurangin sendiri dan mana yang lebih panjang, apakah wave 1 dengan 22 atau wave 2 wave 3 dengan $99 dikurangi dengan $4, which means itu $95. Mana yang lebih panjang? $95 apa $22 ya? Kalian kasih jawabannya di kolom komentar. Nah, ini secara Elliott Wave Theory ini memang sudah sangat sesuai ya ekspektasinya, which is ini adalah wave 3-nya kita, dan ini artinya wave 3 kita itu bergerak lebih kurang sekitar hampir 5 kali lipatnya wave satunya, dan ini artinya sangat signifikan teman-teman. Sementara untuk koreksinya sendiri itu hanya sebatas ini saja, dan kita melihat rebound itu terjadi sangat signifikan, dimana kalau kita perhatikan dengan seksama ini tampaknya bergerak dalam 5 wave teman-teman. Untuk pergerakannya ke delete ya, kira-kira ini untuk pergerakannya si Luna lebih kurang saya ngelihat ini bergerak dalam 5 wave ya. Dan untuk mengukur potensi wave 5, kita bisa menggunakan yang namanya Fibonacci extension. Kita tarik dari wave 1, lalu kita coba cari tahu based on pullback-nya dia di wave 4. Jadi kita mengukur seberapa panjang potensi wave 5. Biasanya wave 5 itu sejajar atau segaris dengan wave satunya dia, which means kalau misalkan sama, maka wave satunya kita seandainya penguatannya segini dan kita geser panahnya ke wave 4, ini adalah angka 100%-nya dia, dan itu berarti pada kisaran $105 berpotensi menjadi key resistance kita. Dan kalau saya geser sedikit, tada ya, lebih kurangnya ini adalah area juga all time high-nya dia terakhir, dan itu di kisaran $103. Jadi kalau kita lihat teman-teman, dikatakan area adalah karena menurut saya ini adalah area pentingnya kita untuk kita perhatikan ya. Sebelum kita melihat dia break signifikan pada time frame daily, maka saya bisa simpulkan bahwa lebih besar secara probabilitas saat ini adalah kita melihat untuk Luna sendiri mengalami proses korektifnya dulu menuju wave 2 before kita nanti menuju wave 3, wave 4, dan terakhir finishing menuju wave 5 secara big picture-nya kita, dan itu berarti overall yang ini teman-teman ya. Jadi kalau secara overall ini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, dan wave 5 ya. Untuk wave 5 sendiri prosesnya tentu di dalamnya harus ada subwave-nya dia, dan saat ini menurut pandangan saya kita baru subwave menuju yang potensi kedua teman-teman. Kenapa? Ini dia reasonnya secara lebih lengkap kita bahas pada time frame hourly-nya. Pertama teman-teman, ini secara pergerakan memang sih kita ngelihat secara momentum slow but sure kita melihat adanya pelemahan ya. Kalau kita lihat di sini signifikansi penguatan yang terjadi itu slow but sure terjadi pelemahan teman-teman ya. Dan sekarang pun kita malah sudah mulai melihat adanya rejection pada si Luna, dan kalau kita di sini sebenarnya tampak ada potensi membentuk yang namanya double top teman-teman ya. Selain double top, kita juga melihat pada RSI-nya di sini terlihat ada yang namanya bearish divergence secara pergerakan overall-nya dia. Dan ini sebenarnya memenuhi syarat atau kondisi bahwa biasanya untuk wave 5 sendiri, let me show you teman-teman ya, ini based on guidance dan juga dia punya
wave struktur ya. Kalau kita lihat di wave 5 secara karakteristik itu biasanya menunjukkan adanya momentum indicators start to show divergence, dan memang di sini sudah menunjukkan adanya divergence, which is kalau misalkan sesuai dengan harapan kita yang tadi saya jelaskan pada time frame daily. So let's say teman-teman wave 1-nya di sini, wave 2, and then wave 3, wave 4, and wave 5, maka memang wave 5-nya kita ini berpotensi membentuk yang namanya divergence. Dan kalau misalkan based on time frame daily sendiri, maka wave 5 itu berpotensi berada pada kisaran area $105, which is sebetulnya sudah tercapai based on pergerakan beberapa waktu yang lalu. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, kenapa sih ada yang namanya Fibo 1618 ini? Ini saya gunakan hanya based on pullback dia terakhir saja. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini adalah best scenario ya. Kalau misalkan saya di sini dikasih keberuntungan, ya mana tahu kita bisa dapat sampai Fibo 1618-nya, dan itu berarti kan lumayan teman-teman ya. Kita bisa bilang jackpot teman-teman. Karena yang namanya dia break all time high, pasti harusnya ada reaksi walaupun singkat dari para whales-nya ya, atau para retailnya. Retail pasti ada aja yang panik kayak, wah break all time high nih, oke, time to buy, karena dia expect marketnya bisa rebound lebih kencang lagi atau rally lebih kencang lagi. Tapi faktanya teman-teman, kita harus menyadari juga bahwa ada whales yang melakukan taking profit seiring dengan penguatan atau meningkatnya harga barang. Alright, nah untuk saat ini paling sedikit advice dari saya adalah coba perhatikan exponential moving average 21 pada time frame 4 jam, karena ini bisa menjadi early indication potensi pembalikan arah pada si Luna. Selain itu, kita juga melihat adanya potensi double top. So, teman-teman, let's see apakah Luna di sini akan memulai memasuki fase korektifnya dia. Bisa jadi ABC, bisa jadi macam-macam ya teman-teman. Ada banyak sekali metode corrective pattern, dan kalau kita lihat di sini sendiri, ini ABC ya, ABC corrective pattern, and then ya maybe di sini juga bisa ABC corrective pattern. Alright, so I think teman-teman that's it untuk informasi terkait dengan Luna saat ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya tidak akan mencari opportunity untuk short, karena overall saya meyakini bahwa Luna itu secara trend masih dipegang oleh buyersnya dia, which is akan lebih gampang untuk Luna perform kalau misalkan kita long atau buy dibandingkan kita expect dia turun jauh. Karena kalau kalian lihat, Luna ini adalah salah satu koin yang kita bisa bilang cukup kuat teman-teman ya, karena dia didukung oleh kondisi kalau nggak salah staking USD ya pokoknya dia punya fundamental lah, itu sebenarnya cukup menguatkan nilai Luna sendiri teman-teman. Alright, so I think that's it teman-teman. Mudah-mudahan update saya berikutnya bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Bukan berikutnya sih, update yang kali ini. Oh ya, mungkin sedikit kesimpulan ya. Untuk Luna, pada intinya adalah saya akan mencoba mencari opportunity dia untuk melakukan koreksi ya. Lalu baru saya akan buyback lagi di harga yang lebih murah. Simpelnya seperti itu. Kebetulan saya sudah close semua, jadi saya nggak perlu maintain position, saya nggak perlu pusing-pusing. Dan kalau misalkan ternyata dia rebound signifikan, ya it's okay, karena kalau kita lihat teman-teman, potensi targetnya itu paling cuma tinggal sedikit aja ya, kayak sekitar 10-11%, tapi penurunannya itu bisa 20% teman-teman, dan ini sangat tidak worth it untuk kita follow up ya. Kalau misalkan dari harga sekarang saya mau FOMO beli, buat apa ya? Kalau misalkan teman-teman beli pada saat kemarin dia setelah pullback, itu adalah langkah yang tepat, karena artinya kita beli pada saat diskon, dan artinya teman-teman di sini transaksi dengan lebih objektif dibandingkan ngikutin kemauan feeling ya, atau FOMO ya kita bilangnya. Alright, so I think that's it. God bless everyone. Thank you so much for watching this video. Mudah-mudahan teman-teman terhibur dan tentunya mendapatkan manfaat yang positif pada video update kali ini. Sampai ketemu lagi di next update berikutnya. God bless everyone. Cheers and bye-bye.